Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kita berdoa sejenak, kita siapkan diri kita untuk mula Tuhan seluruh rangkaian siaran malam hari ini. Biarlah namamu ditinggikan, dan untuk mula kepujian berfirman buat kami, berkatilah acara ini sampai pada akhirnya dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah perkataan yang menjadi berkat. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita menjadi kesaksian. Yang mendasari tema kita malam ini, perkataan yang membawa berkat. Kami ingin kita melihat Alkitab kita dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 18 mulai. Kami akan membacakannya. Efesus pasal yang keempat, dimulai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Perkataan yang menjadi berkat. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, Tuhan kasih kita mata dua, Tuhan kasih kita telinga dua, tapi Tuhan kasih kita mulut satu. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan yang Tuhan ciptakan. Untuk apa Tuhan kasih kita mata dua? Apa artinya? Supaya kita cepat melihat. Tuhan kasih kita telinga dua. Untuk apa? Kenapa dikasih telinga dua? Supaya cepat mendengar. Tapi Tuhan kasih kita mulut satu. Kenapa cuma satu? Untuk apa itu? Supaya kita lambat dalam berbicara. Kami ingin tekankan buat kita, salah satu cara yang paling efektif untuk bersaksi adalah dari perkataan kita. Alkitab katakan dengan jelas, kalau kita ingin menjadi saksi yang efektif, salah satu rahasianya, perhatikanlah perkataan kita. Alkitab katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, perkataan yang lemah lembut ada pada bibirnya. Itulah yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan untuk kita malam hari ini, khususnya tentang tema kita, perkataan yang menjadi berkat. Yang pertama kami ingin kita lihat Amsal pasal 13 ayat yang kedua. Dikatakan demikian,
dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang, kami ulangi, nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Luar biasa ayat ini. Jadi yang pertama, perkataan yang menjadi berkat, Alkitab mengajarkan adalah perkataan yang menjadi benih yang baik. Haleluya. Karena dikatakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Orang dunia punya istilah, mulutmu harimaumu. Tidak sedikit orang celaka, tidak sedikit orang punya persoalan, tidak sedikit orang bangkrut, tidak sedikit orang akhirnya mengalami banyak masalah, pergumulan dalam hidupnya, hal-hal yang buruk, bukan karena Tuhan, tapi karena tidak pandai menjaga mulutnya. Ini waktunya setiap orang percaya datang dengan roh yang berbeda. Di rumah, ya, di masyarakat, di kantor, di mana kita ditempatkan Tuhan, kita praktekkan kebenaran ini, perkataan yang menjadi berkat. Ada lagu dulu, lagu dunia, lagunya sayangnya kurang lebih demikian, memang lidah tidak bertulang. Lagu itu dulu populer. Ya, tahun-tahun 80 mungkin. Ya, lagu itu populer. Kami pastikan bagi orang dunia mungkin sah-sah saja, asal ngomong, ya, asal bicara. Tapi orang Kristen tidak boleh begitu. Kita mesti bertanggung jawab untuk semua apa yang kita katakan, karena Yesus sudah bayar kita lunas. Kita tidak boleh menyerahkan sejengkal pun lagi bagian hidup kita kepada iblis, termasuk lidah kita, termasuk mulut kita. Kalau itu kebenarannya, tangkaplah kebenaran ini. Kalau kita jauh dari apa yang Tuhan katakan, bertobatlah. Minta kasih karunia perkenanan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan ketiga. Haleluya, bagi kita yang suka memberontak kepadanya. Kalau kita mau datang dan merendahkan diri dan berkata, Tuhan, saya mau bertobat dari perkataan saya. Ya, kalau itu yang kita lakukan, kami percaya darah Yesus cukup untuk menguduskan kita. Jadi perkataan yang menjadi berkat, yang ketiga adalah, yang pertama adalah perkataan yang menjadi benih yang baik. Ingat saja. Yang pertama adalah perkataan yang menjadi benih yang baik. Perhatikan perkataanmu. Biarlah itu menjadi benih yang baik yang akan kita tuai sepanjang kita hidup. Yang kedua yang kami mau sampaikan tentang perkataan yang menjadi berkat. Yang kedua, perkataan yang menyelesaikan masalah. Percaya atau tidak, ada banyak perkataan bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah baru. Ya, haleluya. Tapi Kristen harus memperhatikan ini, perkataan yang menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru. Kalau kita lihat Filemon 1, dikatakan ayat 17, dikatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri.
luar biasa. Haleluya. Tidak banyak orang seperti Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menjadi contoh orang yang bertanggung jawab dalam perkataannya. Luar biasa. Yang kami mau tekankan buat kita, mari perkataan yang menyelesaikan masalah. Haleluya. Di rumah, mari kita mempraktekkan ini. Biarlah perkataan kita menyelesaikan masalah. Di kantor, di masyarakat, dalam pelayanan, biarlah perkataan kita menyelesaikan masalah. Bukan membuat masalah. Kita udah terlalu banyak masalah. Haleluya. Biarlah kehadiran kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh ya menjadi berkat, menjadi kesaksian. Kami suka berkata, kalau kita nggak bisa menolong, jangan merongrong. Kalau tidak bisa jadi solusi, jangan jadi polusi dalam hidup ini. Kadang-kadang kehadiran kita bukan membawa damai. Padahal kitab katakan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi seringkali kehadiran kita ya bukan membawa damai, tapi membawa perpecahan, membawa kegaduhan. Itu bukan spirit kekristenan. Yang diajarkan Alkitab, perkataan kita perkataan yang menyelesaikan masalah. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, hidup kita akan berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Praktekkan kebenaran ini. Kalau kita sulit melakukannya, minta anugerah Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita. Kami percaya kalau Tuhan menghendakinya, pasti karena kita sanggup, pasti karena kita bisa. Masalahnya seringkali apa yang terjadi, yang menjadi hambatannya adalah diri kita sendiri. Haleluya, karena kita menjadikan diri kita jadi pusat. Seharusnya Kristen yang benar, Yesuslah yang menjadi pusat imannya. Kalau ini yang kita lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, benar. Tapi tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Jadi kami tegaskan buat kita perkataan yang menjadi berkat. Yang pertama, perkataan yang menjadi benih yang baik. Yang kedua adalah perkataan yang menyelesaikan masalah. Kalau saudara nggak bisa menyelesaikan masalah, lebih bagus kita diam. Orang dunia saja bilang diam itu emas. Ya, diam itu emas. Kalau kita membuat tambah keruh, lebih bagus diam. Kalau ini yang kita lakukan, kehadiran kita akan berdampak dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang kami mau sampaikan tentang perkataan yang menjadi berkat. Yang ketiga adalah perkataan yang membangun iman. Iman timbul dari pendengaran, tapi rusaknya iman juga karena kita tidak memfilter untuk apa yang kita dengar. Hati-hati, banyak polusi hari-hari ini. Dari sekian banyak polusi yang paling berbahaya adalah polusi iman. Haleluya. Terlalu banyak kita dengar polusi iman hari-hari ini. Perkataan-perkataan yang tidak berkualitas, perkataan-perkataan yang tidak patut kita ucapkan sebagai orang percaya. Perkataan-perkataan yang menentang Tuhan, melecehkan Tuhan. Itulah yang kita dengar hari-hari ini. Tapi sebagai orang percaya kami mau katakan, kita harus menolak itu dari hidup kita. Dan kita mengambil keputusan, ya mulai sekarang kita harus memiliki perkataan yang membangun iman. Kami ingin kita lihat Markus pasal 11, ayat yang ke-23 dan ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu
akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi perkataan yang membangun iman. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki, yang keluar daripada mulut orang percaya. Haleluya. Kami tidak tanya udah berapa tahun kita jadi pengikut Yesus. Kami tidak tanya itu. Tapi sudahkah perkataan kita menjadi perkataan yang membangun iman? Bagaimana dikala kita bergaul? Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Banyak kali kita kandas kembali imannya karena kita tidak tegas tentang pergaulan kita. Kami mendorong kita dikala Tuhan menempatkan kita dalam lingkungan yang kurang menguntungkan, biarlah perkataan kita menjadi perkataan yang membangun iman, yang memberikan semangat, yang menguatkan yang lemah, mendorong mereka yang susah, supaya apa? Punya pengharapan dan mau datang kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kami percaya kehadiran kita menjadi solusi, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat, yang kami mau sampaikan, yang keempat tentang perkataan yang menjadi berkat. Yang keempat kami pelajari adalah perkataan yang mendidik, membawa pertobatan. Perkataan kita harus mendidik, membawa kepada pertobatan. Tidak sedikit orang sudah melayani, ya, tapi perkataannya perkataan yang tidak mendidik, justru menjauhkan orang daripada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan panggil kita supaya perkataan kita perkataan yang mendidik, membawa kepada pertobatan. Kami ingin kita lihat Matius 18 ayat 15, dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi perkataan yang mendidik dan membawa pertobatan. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Mari praktekanlah kebenaran ini. Milikilah perkataan yang mendidik, yang membawa kepada pertobatan. Buanglah kata-kata sia-sia. Dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Haleluya. Oleh karena itu praktekkan kebenaran ini dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Salah satu cara melihat kualitas kerohanian seseorang, coba perhatikan saja apa yang keluar daripada mulutnya waktu dia mengalami kesulitan, waktu dia mengalami musibah, waktu dia mengalami kerugian, waktu dia menghadapi pergumulan, tantangan dalam hidupnya. Karena Alkitab katakan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Terlalu banyak kita hanya memperbaiki bagian luar saja. Haleluya. Terlalu banyak kita memperbaiki bagian luar. Untuk ngurus bagian luar terlalu banyak waktu yang kita beri, tapi untuk mengurus bagian dalam hidup kita, inner kita, seringkali kita terlalu sedikit memberikan waktunya. Tapi hari ini kami tantang kita, karena yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Biarlah mulai hari ini kita memberi waktu kita untuk mengurus bagian rohani kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Perkataan yang menjadi berkat. Sudahkah perkataan kita menjadi berkat? Hanya kita dan Tuhan yang tahu.
Kalau kita ditegurnya, bertobatlah. Tidak ada kata terlambat. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat tentang perkataan yang menjadi berkat. Pertama, perkataan yang menjadi benih yang baik. Yang kedua, perkataan yang menyelesaikan masalah. Yang ketiga, perkataan yang membangun iman. Dan yang terakhir, perkataan yang mendidik, membawa kepada pertobatan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Kami percaya semua kita diberkati. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, kami mau tantang kita untuk boleh mengikuti doa kami, asalkan kita lakukan dengan segenap hati. Kami percaya kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit, yang punya beban berat. Dan yang terakhir, nanti kita mau berdoa syafaat. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam hari ini saya menerima firman kebenaran, firman iman. Saya ambil keputusan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya mau bertobat. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Terimalah hidup saya. Saya membuka hati saya mengundang Tuhan. Jadilah Tuhan atas seluruh hidup saya. Penguasa satu-satunya dalam hidup saya. Saya menerima Yesus Kristus jadi juru selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Jantungmu mungkin, ginjalmu mungkin. Letakkan dan angkat tanganmu satu ke atas. Kalau engkau punya pergumulan berat, ada banyak pergumulan, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Aku katakan apa yang Tuhan Yesus katakan, oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya di dada mereka. Kau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan, kau berjanji akan memberikan kelegaan. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Dalam nama Yesus, membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Dan ada jalan yang baru yang Tuhan bukakan. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia bagi Kristus. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami merindukan ada hujan pertobatan di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Jakarta, kota yang baik, kota yang penuh cinta kasih, ada kasih persaudaraan. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, dari malapetaka dan bencana. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Kami berdoa ikat gerejamu dalam kasih Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangkitkan. Yang mundur Tuhan tarik kembali dalam pelayanan. Yang setia lindungi hidup mereka, keluarga mereka. Tambahkanlah karunia buat mereka.
Kami Tuhan berdoa untuk Panorama MGK. Kami berdoa Tuhan berkati mereka sebagai partner kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV dimanapun mereka berada, yang menyaksikan acara ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang mundur Engkau tarik kembali. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Kau jadi jawaban. Mereka di rumah sakit, di LP, di jalan, di kelompok-kelompok doa mereka, berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin.